Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Setiap muslim tentu dia akan mendapati dalam kehidupannya itu kelapangan yang Allah berikan. Baik kelapangan berupa nikmat harta, nikmat kesehatan, dan juga nikmat berupa di atas Islam dan sunnah. Juga seorang muslim dia akan mendapatkan musibah, sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi dia, sakit ya, atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak membuat dia senang. Dan setiap muslim juga pasti dia jatuh dan terperosok pada perbuatan dosa dan maksiat. Gak ada manusia itu yang dia tidak melakukan dosa dan maksiat. Jadi tiga keadaan itu dia pasti akan melaluinya, yaitu bentuk kelapangan yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat hidayah ya, kemudian juga akan ditimpa musibah tadi, sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dia, sakit dan yang lain. Kemudian juga dia akan melakukan dosa. Jadi tiga hal tadi ya, dia akan lalui itu. Dan seorang muslim, seorang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan kalau tiga hal tadi ya dia sikapi dengan baik dan benar. Yang pertama, apabila seorang muslim diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Sehingga para ulama menyebutkan di antara tiga tanda kebahagiaan itu, yang pertama adalah iza u'tiya syakara. Jika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Karena bersyukur itu adalah merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah taala. Dan kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan ditambahkan nikmat itu. Dan nikmat yang ada pada kita itu dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah nikmat yang ada pada kalian kecuali dari Allah Ta'ala. Nikmat itu banyak. Ya, diantaranya nikmat apa? Nikmat harta. Tapi ini nikmat yang paling bawah, rendah, nikmat materi. Di atas nikmat harta materi yaitu nikmat apa? Kesehatan. Kesehatan. Kemudian di atas lagi nikmat apa? Hidayah, nikmat taufik. Dan nikmat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada tiga ya, rukunnya. Yang pertama, dia meyakini dalam hatinya bahwa nikmat itu murni dari Allah Ta'ala, bukan dari kita. Antum dapat materi, antum dapat kesehatan, antum dapat nikmat hidayah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri antum, enggak. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, adalah dia mengucapkan dengan lisannya bahwa nikmat itu dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, ini dari
pemberian Allah Ta'ala. Ini dari kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ucapkan itu. Bukan dia ucapkan karena memang skill yang ana miliki, atau ya memang karena kepintaran anak, jangan. Tapi ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, adalah menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa itu nikmatnya? Apakah kenikmatan yang Allah berikan dia gunakan untuk ketaatan atau dia gunakan untuk maksiat? Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih berkenaan dengan harta, ya, harta juga akan dipertanyakan. Min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqa, dikemanakan. Juga nikmat badan ini, ya, yang Allah berikan akan ditanya. Antum matanya digunakan untuk apa? Ya, antum gunakan pendengaran antum untuk apa? Tangan, kaki, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama, ya. Tanda seorang bahagia itu kalau diberikan nikmat dia bersyukur, akan bahagia hidupnya. Kemudian yang kedua, ya, tanda nikmat seorang muslim itu apabila dia diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Ta'ala, dia bersabar. Karena setiap kita itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya macam-macam, berupa kematian atau sakit, ya, atau apa lagi? Wa naqsim minal amwal, kadang kekurangan materi, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala diuji, maka seorang muslim yang bahagia itu dia akan bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada dia. Makanya berkenaan dengan dua hal ini, ya, Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh aneh, menakjubkan perkara orang yang beriman. Apabila, ya, diberikan sarro, kelapangan, nikmat, maka dia bersyukur, maka itu lebih baik untuk dia. Dan apabila ditimpa kesulitan, ya, hal yang tidak mengenakan, menyenangkan, sabar, dia bersabar, maka itu baik untuk dia. Maka konsep mukmin itu, ya, Pak, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau dikasih ujian dia bersabar. Jadi nggak ada istilah depresi, ya, nggak ada istilah apa namanya yang lain, ya. Kok seperti ini? Enggak. Kalau lagi dikasih nikmat dia bersyukur, kalau lagi dikasih di ujian, ya, musibah, dia bersabar. Ya, dan sabar, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu ada 3. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum sekarang menjalankan ibadah puasa. Puasa ini perintah, kewajiban, ketaatan, maka ini bentuk kesabaran. Bahkan bulan puasa, bulan Ramadan itu diantaranya disebut dengan bulan apa? Syahrus sabr, bulan sabar. Ketaatan. Dan diantara bentuk ketaatan juga adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Nah, ini sekarang anak mau tanya ini. Yang sudah khatam coba siapa? Acungkan tangan. Siapa? Untuk. Ini anak kasih hadiah. Foto. Nah, yang lain yang sudah khatam siapa lagi? Nah, mana yang udah khatam?
Ini nggak ada lagi apa gimana nih? Nah, yang sudah 25 juz. Yang udah 20. Ini nggak ada yang ngacung lagi, gimana? 15. Kita turunkan lagi, nggak apa-apa. Nah, fadhal. Nah, yang masih 15 siapa? Nah, fadhal, ini anak kasih siwak nih. Nah, yang 15 lagi siapa? Nah, fadhal. Nah, fadhal, ini terakhir ya. Nah. Baik, ya, di antara bentuk tadi ketaatan ya, sabar ya. Dalam ketaatan itu sabar dalam ketaatan, ini yang pertama. Yang kedua kata beliau adalah sabar dari menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah sabar atas musibah dan cobaan yang menimpa dia. Jadi kalau kita lagi diuji ya, mungkin karena kondisi lagi susah atau mungkin badan lagi sakit, maka kuncinya adalah bersabar. Kalau bersabar maka pahalanya itu tanpa apa? Tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan pahala, ditunaikan pahala untuk orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Sabar. Cuman memang sabar ini mudah diucapkan, susah diterapkan. Sabar, cuman sambil apa? Gerutu kadang. Ini yang kedua. Kemudian tanda kebahagiaan seorang muslim yang ketiga adalah apabila dia melakukan dosa, dia langsung istighfar. Apabila dia melakukan dosa, dia langsung istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap kita pasti jatuh pada perbuatan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula tuthnibun, kalau kalian tidak melakukan dosa, la zahaballahu bikum, Allah akan melenyapkan kalian. Wala jaa biqaumin yuthnibun wa yastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka minta ampun dan Allah ampuni mereka. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang memang Allah perintahkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, tentang Nabi Nuh. Ya, diperintahkan pada Allah agar kaumnya itu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbanyak taubat kepada Allah. Dan taubat, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu ada 3 ya ketentuannya. Yang pertama adalah segera dia meninggalkan dosa tanpa ditunda-tunda. Terlebih di momen bulan Ramadan ini, momen yang memang ya tepat untuk kita segera kembali kepada Allah Ta'ala, bahkan banyak meminta ampun. Kemudian yang kedua adalah ya menyesal atas dosa yang dia lakukan, dia menyesal. Kemudian yang ketiga adalah punya tekad yang kuat, tidak kembali lagi pada perbuatan dosa dan maksiat.
Ini kalau berkaitan dosanya dengan hak Allah Ta'ala. Kalau berkaitan dengan hak manusia, tambah satu dia minta maaf. Ya, maka dengan itu dia minta ampun kepada Allah Ta'ala disertai dengan taubat, itulah kebahagiaan. Ustadz, gimana kalau saya jatuh pada perbuatan dosa yang sama? Nggak apa-apa, taubat dan istighfar lagi. Karena ada ya beberapa riwayat itu, bahkan disebutkan dalam Adabul Mufrad, ada yang melakukan dosa lagi, tapi dia tahu bahwa Allah itu maha mengampuni, dia taubat lagi, istighfar. Dia jatuh lagi, berbuat dosa lagi, dia taubat dan istighfar lagi. Antum sering kayak gitu? Sering apa? Terus-terusan ya kadang. Dosa lagi, ya Allah, astagfirullah. Dosa lagi, astagfirullah, nggak apa-apa. Maka ya dengan istighfar itu maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan catatan pada hari kiamat nanti. Maka disebutkan dalam riwayat itu, tuba liman wajada fi sahifati. Berbahagialah bagi orang yang mendapati catatan amalnya itu ternyata banyak istighfarnya. Jadi antum banyak luangkan, terutama di bulan ini antum perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berbanyak gitu. Yang intinya kita ingin meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan ini disebut dengan bulan apa? Bulan maghfirah, bulan ampunan, penuh dengan ampunan. Berbanyak itu, terutama di waktu-waktu mustajab. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, perbanyak itu dengan harapan apa? Dengan harapan tatkala kita perbanyak itu, apalagi dengan melakukan dosa yang kita lakukan, maka dosa yang tadi kita lakukan itu akan jadi bersih. Ya. Karena dengan taubat, iman dan amal soleh, maka dosa-dosa yang kita lakukan itu jadi apa? Allah gantikan dengan sayyiatihim hasanat. Allah gantikan dengan kebaikan. Maka itulah 3 tanda kebahagiaan seorang muslim. Yang pertama tadi apa? Apabila diberikan nikmat, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila ditimpa musibah dia bersabar. Kemudian yang ketiga, apabila dia melakukan dosa dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira dari 3 tadi antum udah bisa belum? Kalau diberikan nikmat bersyukur. Bisa belum? Ini sedikit yang bilang ya. Kalau ditimpa musibah udah bisa bersabar belum? Hah? Masih belajar, Ustaz, belajar sabar. Ya, insya Allah ya. Yang ketiga, apabila melakukan dosa segera istighfar. Hah? Udah. Alhamdulillah. Tinggal dari mana 3 itu yang bisa antum lakukan, maka itulah tingkat kebahagiaan antum. Kalau diberikan nikmat, alhamdulillah dia bersyukur. Ya, karena tahu bahwa bersyukur itu pasti akan mendatangkan nikmat berikutnya. Kemudian tatkala ditimpa musibah, dia berusaha untuk bersabar karena tahu bahwa sabar dalam menyikapi musibah itu tanda kebahagiaan, hatinya akan lapang, dia menerima. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ya. Apabila dia melakukan dosa, dia segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kebahagiaan seorang muslim. Jadi kapan bahagia? Ya kalau 3 hal tadi antum terapkan. Nikmat yang Allah berikan antum syukuri. Kemudian musibah yang Allah berikan antum sikapi dengan sabar. Kemudian apabila melakukan dosa segera istighfar. Maka dengan itu ya kehidupan pun akan jadi bahagia, dan itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi,
bahwa 3 unwanus sa'adah, 3 tanda kebahagiaan. Yang pertama tadi adalah iza u'tiya syakara, apabila dia diberikan nikmat dia bersyukur. Ya, kemudian apabila ubtuliya sabara, apabila dia diberikan ujian dia bersabar. Kemudian yang ketiga wa iza aznaba astaghfar, dan apabila dia melakukan dosa dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa menjadi hambanya yang berbahagia dengan 3 hal tadi. Apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila melakukan dosa segera untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.